Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Loris Karius belum ingin kembali ke Liverpool. Menurutnya, performa Loris Karius membuat dirinya tergeser sebagai kiper utama Liverpool sejak musim 2018-2019. Sempat menjalani masa peminjaman bersama Besiktas, pemain asal Jerman itu kini tengah dipinjamkan ke Union Berlin. Menurut berita terbaru, walaupun masih terikat kontrak di Anfield sampai tahun 2022 mendatang, Karius sama sekali tak berminat kembali memperkuat Liverpool dan lebih ingin memakai sisa kontraknya untuk terus menjalani peminjaman bersama klub asal Jerman tersebut. David De Gea akan absen bila Manchester United hingga akhir Maret mendatang. David De Gea tidak berpartisipasi dalam laga Manchester United melawan Crystal Palace. Kini De Gea disebut bakal absen lebih lama hingga akhir Maret. Dikutip dari Sportmall, David De Gea dikabarkan pulang ke Spanyol untuk menemani sang istri menjalani proses kelahiran anak pertama mereka. Hal ini menjadi alasan David De Gea meminta izin untuk absen membela Manchester United. Di sisi lain, absennya David De Gea dalam beberapa pekan ke depan bisa menjadi kesempatan bagi Dean Henderson untuk unjuk gigi. Henderson yang tampil apik bersama Sheffield United pada musim yang lalu belum bisa menggusur posisi David De Gea sebagai penjaga gawang utama Manchester United. Pelatih Manchester United yakni Ole Gunnar Solskjaer masih lebih mempercayakan posisi penjaga gawang kepada David De Gea, meski ia juga memberikan sejumlah menit bermain kepada Dean Henderson. Dengan ketidakhadiran David De Gea, Henderson bisa coba mencuri perhatian dari sang manajer. Pasalnya, Manchester United akan menjalani sejumlah laga krusial hingga akhir bulan nanti, mulai derby melawan Manchester City hingga duel melawan AC Milan di lanjutan Liga malam Jumat. Salib Liverpool, Everton kini bidik tiket menuju Liga Champions. Everton berhasil menyalip sang rival sekota Liverpool di klasemen Liga Premier Inggris. Mereka kini membidik lolos ke Liga Champions musim mendatang. Tambahan 3 angka dari laga Jumat kemarin membuat The Toffees mampu menyalip sang rival sekota mereka. Dan Everton saat ini menempati posisi kelima dengan perolehan 46 poin. Pasukan Carlo Ancelotti kini juga terus membuka asa untuk tampil di Liga Champions musim depan. Everton yang masih punya satu laga tunda hanya terdapat satu angka dari Chelsea di posisi yang keempat. Persaingan memperebutkan posisi 4 besar bakal semakin menarik karena Everton dan Chelsea bakal bersua di tengah pekan ini, yakni pada Selasa tanggal 9 Maret mendatang. Kedua tim bakal saling sikut di Stamford Bridge untuk mendapatkan posisi 4 besar. Chelsea coba goda Gianluigi Donnarumma dengan gaji selangit. Kebersamaan AC Milan dan Donnarumma berpotensi berakhir pada musim panas nanti. Pasalnya, sang kiper dilaporkan enggan memperpanjang kontraknya di San Siro yang kian menipis. Menurut laporan terbaru, Chelsea ternyata mengamati situasi Donnarumma saat ini. Mereka kabarnya akan menggoda sang kiper dengan kontrak yang bernilai besar. Thomas Tuchel diberitakan kurang puas dengan 2 kiper debus saat ini, yakni Kepa Arrizabalaga dan juga Edouard Mendy, sehingga ia ingin mendatangkan kiper yang baru. Thomas Tuchel diketahui sudah lama mengincar sosok Gianluigi Donnarumma. Chelsea mulai bermanuver untuk mendapatkan jasa Donnarumma. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan sang agen yakni Mino Raiola. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk memboyong sang kiper menuju ke Stamford Bridge. Chelsea diberitakan siap menggaji sang kiper dengan mahar sebesar 10,5 juta euro per musimnya. Juan Bernat diklaim menolak tawaran dari Barcelona. Spekulasi terkait masa depan Juan Bernat bersama PSG menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir ini. Kontrak Juan Bernat yang akan usai di akhir musim ini membuat dia terus dikaitkan dengan pintu keluar PSG. Memanfaatkan situasi ini, Barcelona sempat dikabarkan tertarik untuk mendatangkannya. Diketahui Barcelona tidak punya dana besar untuk membeli pemain. Oleh karena itu, manajemen Barcelona berniat mendatangkan pemain yang masa kontraknya sudah habis saja. Namun sayang, pemain PSG asal Spanyol itu menolak tawaran dari Barcelona karena masih merasa nyaman bermain di Liga 1 Prancis. Perkuat lini serang, AC Milan mempertimbangkan rekrut Lucas Vazquez.
Sang manajer AC Milan Stefano Pioli diberitakan ingin belanja beberapa pemain di bursa transfer musim panas nanti. Ia ingin membuat kubu Rossoneri semakin perkasa di musim mendatang. Menurut laporan terbaru, Pioli punya target transfer yang baru. Ia tertarik untuk merekrut Lucas Vazquez dari Real Madrid. Stefano Pioli ingin membawa Vazquez ke San Siro karena fleksibilitas permainannya. Lucas Vazquez sendiri dikenal sebagai sosok winger. Namun beberapa tahun terakhir ia bisa bermain dengan baik di posisi bek sayap. Pioli menilai kemampuan Vazquez itu bakal berguna di skuad AC Milan nanti. Alasan lain mengapa Pioli ingin memboyong Lucas Vazquez karena mereka bisa mendapatkan sang winger secara gratisan. Kontrak Vazquez di Real Madrid sendiri akan habis di akhir musim nanti. Sejauh ini Vazquez belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontrak bersama Real Madrid. Tampil ciamik bersama Manchester United, MU siap gandakan gaji Bruno Fernandes. Sebuah informasi baru beredar mengenai kontrak baru Bruno Fernandes di Manchester United. Manajemen Setan Merah diberitakan siap memberikan kenaikan gaji yang signifikan untuk sang playmaker. Dan Manchester United juga tengah mempersiapkan kontrak baru bagi sang pemain. Manchester United tahu bahwa ada banyak tim papan atas Eropa yang mulai melirik sang playmaker, sehingga mereka ingin memberikan kontrak baru sebagai bentuk proteksi terhadap sang pemain. Salah satu upaya yang dibuat manajemen Manchester United untuk mempertahankan Bruno Fernandes adalah menaikkan gaji sang pemain. Saat bergabung dengan Manchester United, Bruno Fernandes mendapatkan gaji yang tidak terlalu tinggi. Ia hanya digaji sekitar 100.000 pound sterling per pekannya. Jika ia bersedia menaikkan kontrak yang baru di Manchester United, maka ia akan mendapatkan bayaran 2 kali lipat, yakni sebesar 200.000 pound sterling per pekannya. Juventus intip peluang boyong Jorginho dari Chelsea. Jawara Serie A Italia yakni Juventus nampaknya masih kepincut dengan sosok Jorginho. Sinyunya tua diberitakan akan mencoba merekrut pemain asal Chelsea itu di musim panas nanti. Pemain berusia 29 tahun itu merupakan pemain andalan di skuad The Blues. Ia menjadi pilar di lini tengah The Blues sejak ia didatangkan dari Napoli pada 3 tahun yang lalu. Manajer baru Juventus yakni Andrea Pirlo berencana membeli gelandang baru di musim panas nanti. Ia menilai gelandang-gelandang Juventus saat ini kurang efektif dalam mengeksekusi taktik yang ia siapkan. Jadi ia merasa butuh gelandang yang bisa mengalirkan bola sekaligus mendikte tempo permainan. Itulah mengapa Andrea Pirlo tertarik untuk merekrut Jorginho, karena sang gelandang dinilai bisa memenuhi kebutuhan Juventus tersebut. AC Milan ikut ramaikan perburuan penyerang PSV Eindhoven. AC Milan memang santer dikabarkan memburu pemain-pemain baru di pos lini serang, walaupun mereka sudah punya Zlatan Ibrahimovic dan Mario Mandzukic. Namun kontrak kedua pemain usur itu berlaku sampai akhir musim ini saja, dan belum tentu mereka memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan. Dan terkini AC Milan dikaitkan dengan sejumlah penyerang. Kini ada nama baru yang kabarnya masuk dalam daftar belanja Direktur Rossoneri. Pemain itu adalah penyerang milik PSV Eindhoven yakni Daniel Malen. Disebutkan bahwa Maldini dan Masara sepakat menilai Malen sebagai pemain yang tepat untuk proyek jangka panjang AC Milan. Harganya memang mahal yakni sekitar 30 juta euro. Akan tetapi talentanya benar-benar tak bisa dibantah. Musim lalu saja ia berhasil mengemaskan 11 gol dari total 14 laga sebelum kompetisi dihentikan. Dan di musim ini ia meneruskan performa terbaiknya. Dari total 23 laga, ia telah berhasil mengemaskan 4 gol dan juga 4 assist. Napoli diskon mahar Kalidou Koulibaly. Sebuah kabar baik datang bagi para peminat bek Napoli yakni Kalidou Koulibaly. Diberitakan Napoli akan menjual dengan harga yang murah di musim panas nanti. Koulibaly punya reputasi yang bagus di Serie A dalam beberapa tahun terakhir. Ia dikenal sebagai salah satu bek tengah terbaik di Serie A berkat performanya bersama Napoli. Keuangan tim asal kota Naples itu diberitakan tengah bermasalah. Pasalnya pemasukan mereka berkurang drastis akibat pandemi COVID-19. Jadi mereka terpaksa menjual pemain-pemain yang memiliki beban gaji besar. Dan salah satunya adalah Kalidou Koulibaly. Agar Koulibaly lebih mudah dijual di musim panas nanti, Napoli berencana memberikan diskon untuk sang bek tersebut.
Pada awalnya Napoli memasang harga yang cukup mahal untuk sang bek mereka. Mereka menginginkan bayaran sekitar 80 juta euro untuk Koulibaly. Namun kabarnya kini Koulibaly bisa ditebus di angka 45 juta euro saja di musim panas nanti. Mendengar kabar tersebut, tim Liga Premier Inggris Liverpool berusaha untuk memboyongnya lagi. Diketahui Koulibaly adalah target utama Jurgen Klopp pada Januari yang lalu. Namun kala itu transfer tersebut gagal karena negosiasi antara Liverpool dengan Napoli tidak berbuah hasil. Hingga tenggat bursa transfer Januari resmi ditutup. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.